Kasus hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys telah menjadi sorotan publik selama 7 bulan terakhir. Proses persidangan yang berlarut-larut menimbulkan berbagai spekulasi, terutama karena persoalan ini bermula dari review produk skincare yang disebut tidak sesuai standar BPOM. Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi isu kesepakatan pembayaran agar review negatif dihentikan. Lamanya proses yang belum menemukan titik terang membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah perkara ini murni persoalan hukum atau ada unsur lain yang memperumit jalannya kasus. Di tengah polemik ini, seorang netizen yang budiman dengan akun @rita_april menyampaikan opininya. Ia menilai kasus tersebut seolah dipaksakan dan dicari-cari kesalahannya, padahal sejak awal sudah ada kesepakatan bisnis yang jelas. Baginya, negosiasi dari 5 miliar menjadi 4 miliar menunjukkan adanya persetujuan bukan pemaksaan. Ia pun berharap hakim mampu memutuskan perkara ini dengan hati nurani yang bersih tanpa intervensi atau rekayasa yang tidak perlu. Guys, di sini aku mau cerita, mau mengeluarkan pendapat tentang kasus yang sedang berjalan sekitar kurang lebih 7 bulan lamanya nggak kelar-kelar. Tahu kasusnya siapa? Ya, benar. Kasusnya Nikita Mirzani sama Dr. Reza Gladys. 7 bulan lamanya ini kasus nggak kelar-kelar gitu. Kasus apa ini? Ya ampun. Sekarang gini ya, ini tuh kasusnya kayak dipaksakan, kayak dicari-cari salahnya di mana. Padahal dari awal ini kasus gitu ya, sebenarnya udah terbukti jelas bahwa di dalam kasusnya Nikita Mirzani dengan Reza Gladys itu sebenarnya itu adalah sebuah kesepakatan mereka berdua, sebuah kesepakatan dari dua belah pihak ya. Kasusnya itu sebenarnya kayak gini. Seorang dokter mempunyai skincare yang dianggap ditemukan bahwa ada salah satu produk dari Dr. Reza Gladys itu yang tidak sesuai dengan standar BPOM. Lalu direview oleh seorang dokter namanya Dr. Samira ya. Lalu di sini dokter Gladys ngerasa bahwa ngerasa terancam gitu dengan direviewnya produk Dr. Gladys oleh Dr. Samira. Lalu kemudian seorang Nikita Mirzani pun dia pun turut untuk menginformasikan kepada masyarakat supaya berhati-hati untuk memakai produk yang tidak ber-BPOM, salah satunya itu milik Dr. Reza Gladys. Sekarang gini ya, kalau misalkan nih, mohon maaf nih ya dokter, kalau dokter melihat atau mendengar video ini, kalau misalkan nih dokter di awal ngerasa bahwa produk dokter itu tidak ada yang bermasalah ya, semuanya bagus, standar dengan BPOM, apapun yang mau dilakukan oleh orang lain, entah itu sebagai hinaan, cacian atau apapun itu gitu ya, atau misalkan dibilang produknya jelek atau apapun itu tuh ya ampun dok, itu tuh biarin aja, itu namanya orang yang sirik gitu ya. Kalau misalkan nih kita ngerasa cuman karena omongan orang itu gak bagus ya, dan lalu kita ajukan sebagai supaya seseorang itu tidak mereview yang jelek-jelek terhadap produk kita, yang berhadapan dengan kita itu adalah seorang artis atau public figure atau influencer, ya otomatis dong di situ harus ada transaksional yang harus dibayar oleh seorang pengusaha atau siapapun itu yang mau mengajak seorang artis atau influencer yang mau bekerja sama dengan kita. Sekarang kan pihak Dr. Reza ini ya mau bekerja sama dengan seorang Nikita Mirzani sebagai artis yang bisa dikatakan dia adalah artis yang memang sudah terkenal, punya nama gitu ya. Di situ ada kesepakatan loh ya, kalau misalkan kamu tidak mau di-review skincare-nya yang jelek-jelek, maka ya udah bayar dong aku, ya kan? Ada kesepakatan ya di sini dari pihak Nikita Mirzani. Kata seorang asisten Nikita Mirzani yaitu Mail, ya udah dong, kalau mau Nikita Mirzani ini dia mulutnya tidak mau mereview skincare dokter dengan yang jelek-jelek, maka bayarlah 5 miliar. Lalu apa tanggapan seorang dokter?
Dokter Reza mau membayar 5 miliar dengan adanya negosiasi dari 5 miliar jadi 4 miliar. Itu secara logika manusia, secara logika kita sebagai masyarakat yang awam gitu ya, itu bukan suatu pemerasan. Itu tidak ada keterpaksaan ya, itu adalah sebuah kesepakatan, itu udah disepakati. Kalau misalkan itu adalah sebuah ancaman, sebuah pemerasan di awal, kita ngerasa terancam dengan adanya kasus seperti itu, bukan negosiasi yang dilakukan, tapi adalah pelaporan pertama kepada pihak yang berwajib. Ketika kita ngerasa terancam gitu ya, kita ngerasa akan diperas nih oleh seseorang gitu, karena ngerasa bahwa dia itu berbahaya untuk diri kita, maka kita akan segera dong, secara logika manusia akal sehat kita tuh, kita akan segera laporan sama pihak yang berwajib. Tidak ada tindakan negosiasi di situ kalau misalkan kita ngerasa terancam atau ngerasa ada kasus pemerasan di situ. Sekarang ini kasus sudah berjalan selama 7 bulan lamanya kurang lebih. Jadi ini hukum, ini seperti dibuat-buat, dicari-cari masalahnya. Aku tuh jadi kayak, oh my god gitu. Kalau misalkan nih kasus hukum di Indonesia ini ya hanya cuman gara-gara ngerasa tersakiti hatinya atau baperan, ya perlu dong sel di Indonesia ini gitu ya, para JPU dan orang-orang yang menangani kasus ini tuh jauh lebih pintar daripada masyarakat seperti aku gitu ya. Ini tuh kasus yang ini menurut kami, maksudnya aku tuh kayak dicari-cari gitu salahnya. Ya, mudah-mudahan kasusnya cepat selesai gitu ya, bisa menemukan keadilan yang benar-benar adil ya, sesuai dengan hati nurani seorang hakim. Hakim dipanggil sebagai yang mulia itu benar-benar harus mempunyai hati yang bersih ya, hati nuraninya harus bersih, tidak boleh kotor, tidak boleh ada yang namanya suap dan lain sebagainya, tapi harus benar-benar murni di situ ya, untuk mengadili setiap kasus apapun, mana yang benar mana yang salah, itu benar-benar pure dari perkara yang sesungguhnya gitu, bukan perkara yang diada-adakan atau dicari-cari. Ya, gimana menurut kalian? Apakah kalian salah satunya juga berpikir hal yang sama, yang tahu kasus ini? Komen ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku pernah mengatakan di VT aku sebelumnya bahwasannya Nikita Mirzani di penjara belum tentu dia salah, dan si RG yang melaporkan Nikita Mirzani belum tentu dia benar. Ya kan? Sekarang kesaksian yang didatangkan dari Nikita Mirzani, saksi yang didatangkan mengatakan bahwa dibeli harga produk itu senilai 2.500.000, tapi ternyata di BAP ditulis 750.000. Siapa pembohong sebenarnya? Ya, siapa yang berbohong? Merasa korban. Banyak sekali fenomena menarik di kasus Nikita Mirzani. Salah satunya ada oknum yang mengaku penegak hukum, katanya mendukung Nikita Mirzani, tapi kok lebih sering mendiskreditkan pengacara Nikita Mirzani sambil memuji diri sendiri. Tenang, ini kagak julid, ini edukasi. Jadi dalam psikologi komunikasi ini disebut self promotion dan impression management. Ya biasalah ya, menyelitkan pencitraan diri sendiri di tengah isu panas ya, supaya terlihat paling wow, paling hebat. Nama Nikita Mirzani yang viral jadi kendaraan branding. Jadi konsepnya itu kayak gini loh sahabat channel, mirip self serving bias. Orang mengaitkan diri dengan hal populer, viral gitu ya, agar terlihat unggul, terlihat hebat. Meski cara yang dipakai justru menjatuhkan pihak yang seharusnya didukung. Closing, biar nggak baper. Jadi dukungan ke Nikita Mirzani itu tulus atau cuma promosi pribadi? Kita masyarakat tentunya sudah cerdas ya, bisa membedakan mana advokasi, mana pencegahan.
Dari semua persidangan kasus 4M ini, persidangan kali ini tuh paling kocak. Iya, paling kocak. Dari saksinya, terus dari terdakwa yang udah mulai tantrum lagi. Sebenarnya terdakwa itu tuh bukan tantrum sama JPU-nya, tapi tantrum sama saksi-saksi yang dia datangkan. Saksi-saksi yang didatangkan terdakwa ini kan harusnya untuk meringankan terdakwa ya guys ya. Tapi jawaban dari semua saksi yang didatangkan terdakwa ini menurut aku tuh nggak ada yang meringankan terdakwa. Kebanyakan saksi didatangkan terdakwa ini jawabnya itu lupa. Jadi hakim itu menilainya dari mana? Sementara si saksi ini cuma jawabnya tuh lupa aja. Ada tuh lagi saksinya yang ngejawab dia itu lupa karena dia jadi ibu rumah tangga. Sampai hakimnya tuh bilang bukan cuma kamu yang jadi ibu rumah tangga. Jadi jangan itu dijadikan alasan. Berarti hakim itu sendiri bisa nilai gitu kan kalau si saksi ini tuh pura-pura lupa. Terus ada juga tuh saksi yang bilang kalau misalnya dia udah mencoba beberapa produknya si DRG, tapi lucunya saking dia mencoba beberapa produknya si DRG ini guys, dia itu sampai repeat order. Kalau nggak cocok ngapain di repeat order? Aku aja nih, jangankan buat repeat order ya, kalau nggak cocok ya buat make yang udah aku beli aja aku nggak mau lagi gitu, biar aku buang deh. Ngapain repeat order lagi udah tahu nggak cocok? Aneh pokoknya saksi-saksi yang didatangkan hari ini.